Dewan Pembina. Di sini ada Bapak Muhyiddin, ada Pak Safi, ada Pak Aris, ada Ibu Kholik, Pak Natmuji, Pak Masril, ya, dan Bapak Ibu semuanya. Nah, kita itu di sini menyamakan persepsi, dan ini sangat penting. Sebab apa? Sebab persepsinya tidak sama, itu nanti bisa akan berbeda dengan cita-cita luhur dari Sang Pemrakasa. Ya. Satu, organisasi kita ini adalah organisasi kebangsaan, dan itu ditunjukkan. Kalau dulu ngapunten misalkan sambutan di sini gitu ya, ini memang semua ucapan salam disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, ya, salam kebajikan, namo buddhayo, ya, rahayu. Ya. Tetapi ini kemudian akan membawa kita kepada organisasi lintas agama. Oleh sebab itu, di proses awal-awal di tingkat DPP menyepakati salam nasional, ya, yaitu salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dijawab dengan salam. Jadi misalkan ini contohnya, saya dari Hindu, gitu ya. Maka awalan saya Om Swastiastu, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dijawab salam. Boleh salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, boleh salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, boleh salam atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kalau seandainya misalkan saya dari Kristen, salam sejahtera untuk semuanya, salam berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kalau dari Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dijawab dengan salam sambil tangannya begini. Ya, kira-kira jelas nih. Itu untuk memperjelas bahwa organisasi kita adalah organisasi kebangsaan, bukan organisasi lintas agama. Ya. Kemudian yang kedua, menyamakan persepsi terkait masalah penyebutan organisasi kita. Kalau disingkat, bukan disingkat OPCTAI. Ya, dulu ada baliho-baliho yang masanya OPCTAI. Tapi di sini tidak ya? Yang di depan ya. Nah, kemudian ada yang singkat PCTAI. Tapi kalau disingkat PCTAI, 3 huruf yang terakhir ini membuat nafsu makan kita nanti bertambah. Nah, jadi itu pun juga kita tidak gunakan. Sehingga kalau disingkat, disepakatinya PCTA Indonesia. Ya. Tapi kalau misalkan kita sebutnya lengkap, persaudaraan, nah sudah merucut persaudaraan, makanya harus lengkap, ya, cinta tanah air yang cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ini harus lengkap. Sebab apa? Nama organisasi kita ini dari Sang Pemrakasa itu adalah organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia. Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia ini terinspirasi sila 345, ya, jiwanya adalah sila 1 dan sila 2, yaitu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi jika tidak ada penyebutan lengkap, tidak ada yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, maka itu kurang tepat, berarti gak ono nyawane. Nah, saya gunakan jasket ini buat contoh, iki sing keliru. Iki contoh keliru ngoten nggih. Kudune napa? Nah, harus ada yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, kecuali ini panjenengan singkat PCTA Indonesia. Sampai di sini ada mau ditanyakan atau enggak?
Sebentar, mic-nya dari bengok-bengok. Cek, nah ini agak lumayan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan buatan, ya. Nah, karena ini adalah organisasi kebangsaan, maka ya kita harus menyesuaikan ketika berkomunikasi, ketika berinteraksi dengan siapapun yang ada di lingkup PCTA Indonesia. Contoh, beberapa waktu yang lalu di grup PCTA, loh, iku akeh sing ngirim kuliah subuh. Saya lagi PCTA apa nggone musola ndi ngono ya. Lah itu faktanya gitu, malah kadang kalau sing ngirim jadwal kausaran barat. Nah ini yang harus kita ingatkan, ya. Maka termasuk ketika ada ya istilah-istilah khusus, misalkan mursyid, misalkan khalifah, misalkan wali talqin, maka ketika di lingkup PCTA ini menyesuaikan istilahnya. Oleh sebab itu seperti beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti disebutnya Sang Pemrakarsa, bukan Dewan Pemrakarsa, tapi Sang Pemrakarsa. Ya, kemudian tokoh-tokoh agama yang ada itu di tingkat pusat disebut Dewan Penyantun, di dalamnya juga ada Pak Yai, ada Pendeta Piko Meling, ada Banteng yang Silang, ya, ada Romo Pendeta Salam, kemudian ada Ki Wisnu Sugiman dan lain sebagainya. Itu Dewan Penyantun, kita nyebut juga Dewan Penyantun, ya. Kemudian ada Dewan Pembina, ada DPP PCTA Indonesia, ada DPD tingkat provinsi, ada DPD tingkat kota kabupaten. Okay. Ini menyesuaikan dengan istilah-istilah di dalam unsur kebangsaan. Ya. Yang berikutnya, awal-awal karena memang yang memprakarsai ini adalah beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, pimpinan Thoreko Sidikiyah, maka ya awal-awal ada keraguan, ada kecurigaan bahwa ini adalah proses dakwah Sidikiyah yang terselubung. Sementara bagi yang berbeda agama ada kecurigaan bahwa ini adalah proses islamisasi terselubung. Secara umum ada kecurigaan bahwa ini akan dibawa ke partai mana. Nah ini supaya jelas, karena saya juga mendengar di Malang mau diadakan di SMA 8 ya. Ya, kira-kira dipikir ketika kampanye, enggak ya? Karena bareng acara gitu. Oh ya, ya. Nah, ini semua karena belum paham dan tidak paham, maka disinilah perlu dipahamkan sekali lagi bahwa organisasi PCTA Indonesia bukan organisasi politik, tidak berpolitik praktis, tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Ya. Tetapi hak Anda untuk memilih dan hak Anda untuk dipilih silahkan. Kalau Anda memang mau dipilih nyalek, ya berarti Anda harus mundur dulu dari panitia, dari pengurus PCTA Indonesia. Ngerti nggih? Ini supaya memperjelas bahwa kita juga bukan organisasi yang berafiliasi dengan politik apapun. Kita juga bukan organisasi seni budaya. Ya. Sing akhirnya kok kene sibuk urusan goleki pemusik, goleki penari gitu ya. Kita ini organisasi kebangsaan. Oke. Baik, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang panjenengan tanyakan atau ditanggapi, karena ini sifatnya adalah menyamakan persepsi. Ya. Monggo, deretan sini ada enggak kira-kira mau ditanyakan? Pertanyaannya berbobot, saya masih punya hadiah buku. Monggo. Deretan sini ada? Ya, Pak Rohim. Terima kasih Pak Edi. Saya mau menanyakan kembali terkait PCTA Indonesia adalah organisasi kebangsaan.
bukan organisasi persaudaraan kita lain, organisasi lintas agama. Awal-awal memang dulu begitu berdiri itu sangat kental sekali bahwa PJDA Indonesia itu adalah organisasi lintas agama. Alhamdulillah pada hari ini juga sudah ada pencerahan bahwa PJDA Indonesia itu adalah organisasi kebangsaan. Dalam kenyataannya memang sementara ini memang masih ada cenderung ke lintas agama, kegiatan-kegiatannya juga masih ke sana, sehingga kadang-kadang membingungkan juga ini mana. Nah, pertanyaannya, kalau terjadi seperti ini di daerah ini, tentunya kami pengurus di organisasi Siddiqiyah tidak mungkin untuk masuk ke dalamnya, tapi mungkin kemana kami itu untuk menginformasikan kejadian-kejadian ini kepada pengurus Siddiqiyah Indonesia. Terima kasih Mbak Edi. Baik, jadi ini ya, kalau tidak disamakan persepsinya, ini nanti akan menjadi rancu dan campur aduk. Ya, ketika panjenengan datang ke sini, maka seharusnya panjenengan membawa pribadi, tidak membawa jasket organisasi. Ketika Anda datang ke sini, harusnya Anda membawa pribadi, bukan seragam organisasi selain PJDA. Ya. Sebab apa? Sebab kita harus memperjelas yang namanya kerjasama kita dengan organisasi selain PJDA, ketika di situ kita melibatkan organisasi yang lain. Misalkan contoh, kita punya program Rumah Syukur, ya, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan 10 November. Nah, kemudian PJDA ini mau bekerja sama misalkan dengan organisasi kepemudaan gereja, maka kerjasama ini diperjelas. Ya, PJDA mau bekerja sama dengan organisasi Siddiqiyah, ini juga harus diperjelas. Ya. Sebab apa? Sebab PJDA Indonesia ini organisasi independen, ya, organisasi otonom independen yang memiliki ADART sendiri. Makanya kenapa ya di situ kita mengingatkan bahwa apa? Bahwa ini adalah organisasi tersendiri, ya, organisasi kebangsaan. Ketika di daerah ada yang sifatnya rancu dan lain sebagainya, silakan Anda bisa langsung koordinasi dengan pengurus di daerah setempat, atau pengurus DPD atau pengurus tingkat pusat, okay? Jadi memang ini tidak gampang, karena kalau tidak hati-hati campur aduk, ini justru akan merugikan kita semua. Ya, selama ini kita menjaga ini benar-benar organisasi kebangsaan, bukan hanya untuk satu agama, tapi untuk semua. Misalkan contoh lain begini, satu waktu di acara nasional di Yusro Hotel, kemudian Pak Wisnu, Romo Wisnu Sugiman menyampaikan, memperkenalkan dirinya. Saya Wisnu Sugiman dari Kristen Katolik. Kemudian salah satu peserta bertanya, Pak, maaf mau tanya apa? Seingat saya di Indonesia agama yang diakui oleh Indonesia itu 6, ya, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen sendiri, Katolik sendiri. Dan ini ada Kristen Katolik. Maka saya selaku moderator saya jawab, maaf, yang saya tahu Ki Romo Wisnu Sugiman asli Mojokerto, asli orang Jawa Timur, asli orang Indonesia. Kita tidak ngurusi soal agamanya apa, karena ini bukan organisasi lintas agama. Kemarin di Bojonegoro ada yang tanya, Pak, saya usul bagaimana sebaiknya pembangunan rumah syukur kita dulukan, kita perbanyak yang
bukan agama Islam. Nah, itu pertanyaannya, sudut pandang dari agama Islam. Dari sudut pandang kebangsaan kita tidak pilih-pilih itu mana yang memang berat ya, dan kita tidak melihat agama apapun yang berat, itulah yang kita bantu karena ini sudut pandang kebangsaan ya. Nah, ini yang memang tidak mudah dan ini yang perlu untuk disampaikan persepsinya dan didiskusikan. Kira-kira jelas ini. Maka seperti tadi contohnya, ketika memang yang berdoa lintas agama, versi lintas agama, maka semua bacaan salam disampaikan. Tapi kalau sudut pandang PJTA kebangsaan, cukuplah agama kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Oleh sebab itu kita sama-sama mungkin ingat, Sampam Prakarsa pernah menyampaikan bagaimana jangan mengatakan saya orang Islam yang di Indonesia, saya orang Kristen yang di Indonesia, saya orang Hindu yang di Indonesia. Selamat datang Bapak Pendeta, ketemu lagi ya. Saya orang Konghucu yang di Indonesia, tapi katakan saya orang Indonesia yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, lebih mendahulukan tentang masalah sisi kebangsaan ya. Dan ini yang harus kita jaga sungguh-sungguh ya. Karena memang ada pembeda antara organisasi lintas agama dengan organisasi kebangsaan. Kira-kira bisa dipahami ya, Pak Rohim? Ya. Ada yang mungkin mau bertanya lagi, silakan. Bisa dibantu mungkin mic-nya? Ada mic satu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Flora dari Pasuruan. Saya baru tahu tentang PJTA Indonesia ini. Jadi saya ingin tahu apa visi dan misi serta manfaat dan tujuan terbentuknya PJTA Indonesia ini. Terima kasih Mbak. Siapa Nora? Flora. Flora. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Dan rasanya saya harus memberi hadiah. Kalau pertanyaannya Pak Rohim tadi yang berat Pak Rohimnya. Ya. Ini pertanyaannya saya anggap ya, terima kasih. Saya anggap berat kenapa? Karena pertanyaannya sebentar sedikit ya, jawabnya saya harus menyelesaikan semua materi di sini. Kalau ngomong visi misi berarti harus ceritakan sejarahnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati ya, pada dasarnya kondisi negara kita sejak kemerdekaan Indonesia itu sudah disampaikan Bung Karno, kekhawatirannya Bung Karno bahwa apa? Setelah melewati jembatan emas ini akan sangat mengkhawatirkan jika yang menjadi ya, pengendali atau penguasa ini kemudian ya tidak memahami dari sisi cita-cita luhur bangsa Indonesia yang awal ini akan bergeser dari tujuan semula. Ya. Dan kemudian kita tahu betapa banyak yang terjadi yang kemudian secara sederhana ya, jadi ini saya ringkes saja secara sederhana, Ibu Pertiwi mengalami sakit komplikasi. Ya. Nah, pada saat seperti itulah kemudian ya muncul PJTA dengan memang proses ya, ini tadi sudah saya sampaikan soal nama ya, dengan proses yang serba 3 ya, bukan serba 5.000, ini serba 3, yaitu yang pertama apa? Munculnya gagasan seminar Sutasoma dari beliau Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, pimpinan pesantren Siddiqiyah. Disampaikan ke beberapa orang, seingat saya di situ ada Pak Nyoman, ada Pak Yono Suyono Sukemi ya. Dan kemudian diupayakan untuk diadakan seminar, pada waktu itu gagal.
Kemudian dilakukan perubahan orang-orangnya, masuklah di situ salah satunya adalah Pak Wadi Sutekno, ya. Kemudian dirancang lagi dan kemudian diadakan seminar dan itu berhasil dilakukan, ya. Nah, seminar ini diberi judul Seminar Sutasoma dalam konteks peningkatan cinta tanah air, ya. Tanggal hari Kamis 20 Juli tahun 2006 di Rumah Makan Yusro. Kalau Anda tahu Hotel Yusro di Jombang, itu dulu baru rumah makan, ya, masih kecil, ya. Dan yang menarik memang, ya, kok ada seorang kiai ulama di dalam agama Islam mempunyai ide memunculkan seminar yang berjudul Sutasoma. Sedangkan Sutasoma ini adalah judul kitab yang disusun oleh Putan Tular, ya. Kan tidak tular itu yang tidak terpengaruh. Pada waktu itu masa akhir dari Mojopahit dan sedang ada yang namanya sinkretisme atau sebuah interaksi yang kuat antara Hindu dengan Buddha, ya. Maka ini menjadi aneh, muncul ide dari pesantren dari seorang kiai yang kemudian dilupakan dalam bentuk seminar, dan akhirnya yang berminat sangat banyak waktu itu, termasuk salah satunya